lembaga pendidikan harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi siswa. Namun faktanya masih banyak kasus kekerasan pada anak yang terjadi di lingkungan sekolah. Untuk mencegah hal tersebut, SMK Negeri 1 Batang menggelar sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak. Wakakesiswaan SMK Negeri 1 Batang, Amirul Mukminin, menghadirkan narasumber dari DP3AP2KB Batang untuk memberikan pemahaman tentang hak anak. Melalui sosialisasi ini, siswa diajarkan tidak hanya mengejar prestasi akademik, namun juga pentingnya merasakan kenyamanan di lingkungan sekolah. Salah satu upaya yang didorong adalah penyediaan ruang konsultasi bagi siswa. Tempat ini bisa menjadi media untuk menceritakan masalah pribadi tanpa takut kehilangan privasi. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kegiatan anti kekerasan dan sekolah ramah anak SMK Negeri 1 Batang. Kenapa mengundang dari DP3AP2KB, Pak? Ya, kegiatan memang program sekolah ramah anak ini kita selalu mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif. Dari dulu waktu tahun kemarin dari 2023 sudah kita adakan kegiatan sekolah ramah anak ini. Ya, gunanya bahwa program sekolah ramah anak ini yang pertama itu anak-anak bisa meningkatkan ketakwaan dan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anak-anak juga dengan sosialisasi seperti ini, anak-anak jadi lebih tahu informasi tentang hak-hak dan perlindungan anak, dan kita sebagai pembina, pembimbing, kita bisa menjadi motivator dari anak-anak sehingga anak-anak bisa menjadi sahabat dari kita. Nah, tadi kan juga dikatakan ada ruang khusus untuk pengaduan, dan kira-kira dari pihak sekolah gimana? Udah menyiapkan atau mungkin baru rencana ini, Pak? Alhamdulillah untuk tempat pengaduan, tempat kalau bahasa gaulnya tempat curhat dan yang mungkin ya kita mungkin dengan Bapak Ibu guru atau dengan guru BK itu sudah ada tempatnya dari dulu, Pak. Kita sudah menyiapkan di mana itu? Ruangan konseling itu ada di sebelah ruangan BK itu. Tempat itu memang kita buat tempat tertutup ya, jadi biar anak-anak itu bisa curhat, menyampaikan apa yang dia keluh kesahkan dan tidak mengganggu privasinya sebagai anak. Pekerja sosial ahli muda DP3AP2KB Batang Urip Haryanto menekankan 3 syarat sekolah ramah anak, yaitu mau, mampu, dan maju. Melalui 3 kategori tersebut diharapkan sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan. Selain itu, data DP3AP2KB Batang sepanjang pertengahan tahun 2025 telah menangani 15 permasalahan anak. Dominasi kasus tersebut meliputi tawuran, perundungan, pelanggaran kedisiplinan, hingga aktivitas geng pelajar. Harapannya dengan adanya sosialisasi ini, pertama adalah siswa itu mengerti apa sih itu kekerasan di satuan pendidikan, apa itu bullying, dan dampak dari dampak yang terkecil sampai terbesar. Terbesar itu kan sampai bisa bunuh diri, ya sampai bunuh diri. Terus yang berikutnya ini adalah kita di Dinas DP3AP2 Kabupaten Batang ini akan mendukung sekali dalam rangka mewujudkan kabupaten layak anak. Respon siswa terhadap sosialisasi ini pun positif. Mereka mengaku lebih terbuka untuk menghadapi masalah dan tidak takut lagi untuk melaporkan setiap tindakan kekerasan. Udah tahu perundungan belum, Dek? Ya sudah, dari sosialisasi dapat saya simpulkan kalau misalkan perundungan itu adalah seseorang yang melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain yang dapat menimbulkan orang lain tersebut menjadi sakit hati, menjadi mentalnya berkurang gitu. Pernah ngalamin nggak? Kalau saya pribadi belum pernah, tapi saya juga pernah melihat kasus-kasus perundungan. Gimana dengan adanya sosialisasi ini, manfaatnya buat kamu apa? Saya bisa lebih berusaha buat lebih aktif, buat kayak masih tadi kemarin kan kalau perundungan itu nggak baik, harus menyikapinya tuh gimana? Kalau dari kata kamu misalnya di sini mengalami perundungan atau mungkin teman kamu apa yang kamu lakukan? Buat saya mungkin menengahi mereka, terus bilang kalau mereka tuh harusnya tuh seperti ini, terus nyari solusinya bareng-bareng, mungkin dengan minta bantuan kepada orang dewasa buat Kalau di sini udah ada ruangan untuk konsultasi bukan? Belum sama sekolah. Kalau dia kata ada peristiwa seperti itu. ada. Kemana?
dengan gitu dari guru BK, dari organisasi juga membantu untuk mengurangi permasalahan tersebut. Oke, jadi kamu dampaknya dengan adanya gimana? Tanggapan kamu dengan adanya sosialisasi ini? Dan sosialisasi ini menurut saya tuh saya setuju dengan materi yang ini karena bisa mengedukasi mereka agar tidak melakukan hal tersebut karena berdampak bagi mereka yang terkena itu buat mereka nggak bisa diri atau mungkin Upaya menghadirkan sekolah ramah anak bukan sekedar slogan, namun merupakan bentuk nyata perlindungan anak demi terwujudnya generasi yang cerdas dan sehat jiwa.